Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam season yang kedua dari daurah kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Karena materinya masih panjang, waktunya sangat singkat, maka metode kita dalam mensyarah kita cukupkan dengan memahamkan ucapan Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur Ar-Razian dan kita sebut dalilnya, ya. Demikian ya, tiap poin dalilnya, kemudian penjelasan singkat ucapan Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian rahimahumullah taala. Lanjut poin kedua. Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian berkata, wal Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin bi jami' jihatihi. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk dari segala sisinya. Ini ada 3 poin dalam ucapan ini. Yang pertama, Al-Qur'an kalamullah. Dalilnya surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, maka lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Allah menamakan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, oleh para sahabat dengan kalamullah. Dan ini juga Rasul tegaskan dalam hadis yang sahih, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Adakah seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya karena orang-orang Quraisy melarangku untuk aku menyampaikan kalam rabbi. Rasul dengan tegas, dengan jelas mengatakan Al-Quran yang beliau bacakan kepada manusia pada waktu itu adalah kalamullah. Ini juga sebagai bantahan kepada sebagian kelompok, ya, diantaranya kelompok Asy'ariyah Maturidiyah yang mengatakan Al-Quran itu ibarah atau hikayah
kutipan dari kalamullah. Sekali lagi, Ahlus Sunnah sepakat langsung mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan kutipan kalamullah, bukan fotokopian kalamullah. Al-Quran apa? Kalamullah. Dalilnya jelas, ayat ke-6 At-Taubah dan sabda Rasul tadi dan ijma' salaf. Kemudian poin yang kedua, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 54, Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya hak menciptakan dan hak memerintahkan itu milik Allah. Menciptakan jelas. Al-amr diantaranya adalah Al-Quran. Ini kalau antum buka tadi akidah Imam Bukhari, beliau menukil ucapan Sufyan bin Uyainah. Allah membedakan dalam ayat tadi antara penciptaan dan perintah. Dan di antara perintah Allah ada di dalam Al-Quran. Allah membedakan antara Al-Quran dengan apa? Penciptaan makhluk. Maka Al-Quran bukan makhluk. Paham dong? Dan ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran. Lanjutkan. Khalaqal insan. Allah Ar-Rahman yang maha penyayang. Allamal Quran. Dia Allah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. Menciptakan manusia. Allah bedakan antara pengajaran Al-Quran dengan penciptaan manusia. Maka Al-Quran bukan apa? Makhluk. Al-Quran kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi, sepakat Ahlus Sunnah mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Imam Al-Lalikai dalam kitab tadi Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah menukilkan 550 nama ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan statement tadi. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk wa man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Beliau sebutkan satu persatu nama ulama-ulama yang mengatakan demikian. Bahkan kata beliau, seandainya aku mau menambahkan dari ulama-ulama yang lain, dari ulama ahli hadis dan yang lainnya, maka bisa ribuan. Artinya ijma' salaf, ijma' ahli sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Paham dong? Baik. Kemudian ada kata-kata bijami'i jihatihi. Al-Quran kalamullah bukan makhluk dari segala sisinya. Sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan dari 5 sisinya. Apa yang dimaksud dari 5 sisinya? Al-Quran kalamullah ketika dilihat oleh mata, itu kalamullah. Al-Quran tetap kalamullah ketika didengar oleh telinga. Ini yang kedua. Al-Quran tetap kalamullah ketika dibaca oleh lisan manusia. Al-Quran tetap kalamullah ketika dihafalkan oleh dada-dada manusia. Al-Quran tetap kalamullah ketika ditulis dimanapun saja. Paham? Jadi ada 5 sisi. Al-Quran tetap kalamullah. Dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dihafalkan oleh dada manusia, dibaca dengan lisan manusia, dan ditulis di mana saja. Tetap kalamullah. Dan ini juga berkaitan dengan kaidah para ulama. Seperti kata Imam At-Tahawi rahimahullah, Al-Quran kalamullah minhu bada. Al-Quran kalamullah darinya lah berasal. Maka namanya al-kalam itu secara kaidah umum, namanya ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan.
Contoh, ana membaca, ana mengatakan innamal a'malu binniyat. Yang terbetik dalam benak antum itu ucapan siapa? Hah? Yakin? Hah? Yang lain? Ngantuk? Hah? Ini kaidahnya, ucapan disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Siapapun yang menukil, tetap ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucap. Innamal a'malu binniyat, sabda Rasul, meskipun kita yang membacakannya sekarang. Demikian pula kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, karena itu berasal dari Allah. Inna anzalnahu fi lailatul Al-Qadar. Itu makna dari Al-Quran kalamullah, bukan makhluk dari seluruh arahnya. Dibaca kapan saja, ditulis di mana saja, tetap dia kalamullah, karena kalam disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Baik, dan poin kedua ini sudah kita sering dengar bagaimana pengorbanan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad untuk membela akidah yang satu, taruhan nyawa untuk beliau menegakkan akidah yang satu ini. Ya, dulu luar biasa para ulama taruhan nyawa demi mempertahankan akidah yang satu ini. Maka kita sekarang cukup untuk mempertahankan, nggak ngantuk saja, itu sudah luar biasa. Dulu ulama untuk mengatakan akidah ini taruhan nyawa. Antum cuma taruhan nggak ngantuk saja harus bisa. Paham ya? Baik, siap? Jazakumullah khair. Lanjut poin yang ketiga. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razian, al-qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Takdir yang baik maupun yang jelek dari Allah azza wa jalla. Poin ketiga ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Salah satu rukun iman yang 6. Kata para ulama, satu rukun iman tidak diimani, dia tidak sah keimanannya, alias dia bukan orang mukmin, dia bukan orang muslim. Terutama pembahasan iman kepada takdir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir adalah porosnya tauhid. Man wahadallah wa kadzdzaba bil qadar naqadha takdzibuhu tauhidahu. Barang siapa yang mentauhidkan Allah namun dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Gak ada artinya dia sholat, puasa, meskipun ikhlas karena Allah, tapi kalau dia mendustakan takdir, dia bukan orang muslim alias dia orang kafir, batal semua amal ibadahnya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Maka ini salah satu yang menunjukkan pentingnya al-aqidah, pentingnya belajar ilmu akidah. Orang yang menyimpang dari akidah atau usulul akidah itu secara global cuma ada dua pilihan. Kalau enggak ahli bid'ah ya kafir. Antum pilih yang mana? Yang ketiga yang ahli sunnah, yang lurus akidahnya. Ini sekali lagi, kalau kita bahas lagi satu persatu poin ini, orang yang menyimpang tadi, kalau enggak kafir ya ahli bid'ah. Yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Meskipun nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Ini pengkafiran secara umum, bukan menunjuk si B, si C. Namun intinya tadi, secara global, orang yang menyimpang dari akidah salaf cuma punya dua pilihan. Kalau enggak ahli bid'ah, ya kafir, murtad. Ya, maka harus orang muslim muslimah berantusias semangat belajar akidah yang sahihah, akidah salaf, agar terjauhkan dari dua hal tadi, mubtadi ataupun
kafir atau murtad. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, adapun dalil wajibnya mengimani takdir yang baik dan yang jelek ini sudah jelas dalam hadis Jibril. Ada yang hafal hadis Jibril enggak? Hadis kedua dari Arba'in An-Nawawiyah. Mumpung ada hadiahnya ini. Ada yang hafal? Murajaah saja, sekedar setoran hafalan lah. Ada? Nggak ada. Baik. Ada mic-nya enggak? Ada. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa alaihi wa sallam فأسند بوجهه وقتيه وقتيه وقال له محمد أخبرني عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بين يدي السماء سبيلا قال صدقت وأجبنا له yas'aluhu wa yusaddiquhu wa qala ya Rasulullah akhbirni anil iman. Wal yaumil akhir saya yakfi cukup. Itu karena intinya sudah. Jazakallah. Jazakallah khair barakallah. Itu dari panitia. Baik, intinya Rasul SAW kalau ditanya apa itu rukun iman, beliau menjawab di antaranya tadi antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Artinya setiap kita wajib mengimani yang terjadi di alam semesta ini, yang baik maupun yang jelek, kekafiran, keimanan, kebid'ahan ataupun sunnah, taat ataupun maksiat terjadi dengan takdir Allah, terjadi dengan ilmunya Allah. Itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, itu sudah dikehendaki oleh Allah, dan itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh? Jadi jangan pernah ragu. Kemaksiatan, kekafiran, kebid'ahan, dan para pelakunya itu makhluk ciptaan Allah. Allah yang menghendaki mereka tercipta. Allah yang menghendaki terjadinya perbuatan mereka. Namun ingat, kehendak Allah ada dua. Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Kehendak kauniyah artinya kehendak Allah yang pasti terjadi namun tidak mesti dicintai. Ini jangan pernah lupa pembahasan ini. Iblis Allah yang menciptakan. Allah khaliqu kulli syai'. Jangan pernah ragu. Ya, sekali lagi, semua ini ciptaan Allah, semua ini terjadi dengan kehendak Allah. Namun tadi, semua kehendak yang terjadi tidak mesti dicintai. Allah menciptakan iblis, Allah menghendaki terciptanya iblis, namun Allah tidak cinta dengan apa? Iblis. Allah yang menciptakan orang kafir, Allah menciptakan al-bidah, namun Allah tidak cinta kepada apa? Mereka. Dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya. Contoh, iblis Allah ciptakan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Syifaul Alil Madarijus Salikin. Banyak hikmahnya. Di antaranya, kalau tidak ada iblis, nggak ada pelaku maksiat. Kalau nggak ada pelaku maksiat, nggak ada orang yang tobat. Sedangkan Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau nggak ada iblis, nggak ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada jihad di jalan Allah. Sedangkan jihad zirwatu sanami al-Islam. Kalau nggak ada iblis, nggak ada alil bid'ah. Ya, karena iblis cinta kepada siapa? Bid'ah dan alil bid'ah. Kalau nggak ada iblis, nggak ada alil bid'ah. Kalau nggak ada alil bid'ah, dari tadi kita nggak ngomong Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, apa? Paham ya?
Di balik ini semuanya ada hikmahnya. Paham? Adanya orang kafir, adanya alil bidah. Allah menciptakan mereka, Allah menghendaki terciptanya mereka, namun Allah tidak cinta kepada mereka, namun Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya, karena Allah namanya Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Zat yang tidak menciptakan, yang tidak memerintahkan, tidak melarang, kecuali pasti ada hikmahnya. Alimaha man alimaha wa jahila man jahila. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Namun yakini semua ada hikmahnya. Itu yang iradah kauniyah. Allah menghendaki terciptanya kejelekan tadi, di baliknya ada hikmahnya, tidak Allah cintai. Namun iradah yang kedua, iradah syariah. Kehendak Allah yang pasti dicintai, namun tidak mesti terjadi. Allah menghendaki semua orang beriman, namun gak semua orang apa? Beriman. Allah menghendaki semuanya beribadah hanya kepadanya, namun ada yang berbuat syirik. Ya, sekali lagi, ini kehendak syariah. Pasti dicintai kalau terjadi, namun tidak mesti terjadi karena Allah memiliki hikmah di balik semuanya. Paham toh? Jadi jangan pernah ragu, semua terjadi dengan kehendak Allah. Yang jelek, yang baik, yang buruk, dan yang seterusnya, itu Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Contoh ya, ini untuk kita tidak ragu dalam mengatakan seperti ini. Ketika ada orang misalnya mati bunuh diri, kan beredar di tengah masyarakat, banyak yang memiliki statement mengatakan orang itu mendahului takdir Allah. Ya, orang mati bunuh diri dikatakan oleh orang awam terutama mati, ya, bunuh diri itu artinya dia mendahului takdir. Kita mengatakan itu tidak benar, itu salah. Dia mati dengan takdir Allah, namun caranya tidak diridhoi oleh Allah. Paham ya? Semua manusia tidak mungkin mati kecuali dengan takdir Allah. Sudah dicatat semua dalam Lahul Mahfuz. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah mencatat semua takdir makhluk yang baik yang jelek 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Paham dong? Baik. Kemudian kalau kita mau perinci sedikit, iman kepada takdir mencakup 4 hal kata para ulama. Iman kepada takdir ada 4 kandungannya. Yang pertama, meyakini tentang ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Alima makana wa ma yakun wa ma lam yakun laukana kaifa yakun. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Contoh misalnya, Allah sudah mengetahui sebelum kita hadir di sini, berapa yang datang di sini mengaji pada sore hari ini, siapa yang ngantuk, siapa yang nggak ngantuk, siapa yang berkhayal, siapa yang fokus. Ya, Allah sudah mengetahui secara terperinci di mana tempat duduknya setiap dari kita. Apa yang kita bicarakan detik ini semuanya sudah Allah ketahui sebelum terjadinya. Kemudian Allah mencatatnya dalam Lahul Mahfuz. Ini yang kedua. Mengimani catatan takdir. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, Rasul mengatakan Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya sudah dicatat dalam Lahul Mahfuz. Kita duduk bermajelis di sini, apa yang kita kerjakan di sini itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditulis di Lahul Mahfuz. Dan itu nggak akan mungkin meleset. Kata Rasul, ma'asobaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang tertulis untukmu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan tidak mungkin meleset. Ya, terjadi sesuai dengan yang dicatat dalam Lahul Mahfuz. Makanya dalam surat Al-Hadid, nanti antum lihat ayat ke-20-an, Allah mengatakan
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kata Allah, tidaklah musibah yang menimpa diri kalian atau yang menimpa di atas muka bumi ini kecuali sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya, sebelum Allah menciptakannya, dan itu mudah bagi Allah. Kemudian Allah mengatakan apa hikmah atau buah dari mengimani takdir seperti ini? Kata Allah, likaila ta'sau ala ma fatak, agar kalian tidak putus asa dari musibah yang menimpa kalian. Orang mukmin yang beriman kepada takdir, hatinya selalu apa? Fresh, tenang. Apapun musibah yang menimpanya, dia yakini semuanya datang dari Allah, nggak mungkin bisa meleset. Maka dia bersabar, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau seandainya diberikan kenikmatan, tidak sombong, wala tafrahu bima atakum, karena semuanya dari Allah. Makanya Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Istimewa perkara orang beriman, semua keadaannya baik. In asabatu sarra syakara fakana khailahu. Jika dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Kenapa demikian? Karena dia tahu nikmat semuanya dari Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Dia mendapatkan nikmat apapun bukan karena kekuatan dia, namun pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka dia bersyukur kepada. Kalau ada musibah, dia tahu ini Allah yang menimpakan kepadanya. Maka dia bersabar dan dia bergantung hanya kepada Allah. Wa iyyam saskallahu bidzurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Ini diantara buah beriman kepada takdir ataupun catatan takdir tadi. Poin yang ketiga, mengimani masyiatullah, kehendak Allah. Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, dites dulu. Kan antum ini kan Imam Syafi'i masjidnya ya, betul ya? Apa ucapan Imam Syafi'i tentang pembahasan kita ini, masalah takdir? Ada yang hafal nggak? 2 bait syair saja. Sebetulnya 4, kita korting separuh. Nah, 2 bait syairnya Imam Syafi'i tentang iman kepada takdir. Ada yang hafal? Nah, masih banyak hadiahnya. Nah, katanya Imam Syafi'i. Mungkin Imam Syafi'inya tawadhu ya. Imam Syafi'i mengatakan, masyitakana wa ilam asya wa masyitu ilam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan jika aku menghendaki tapi Engkau ya Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Ini kata Imam Syafi'i, semua terjadi dengan kehendak Allah. Al-khair wa syarr, yang baik maupun yang apa? Yang jelek. Kemudian kata beliau, khalaqtal ibad ala ma'alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin. Kata beliau, Engkau ya Allah yang menciptakan hamba-hambamu di atas ilmumu. 2 bait syair ini mengajarkan 3 kandungan iman kepada takdir. Masalah kehendak, masalah penciptaan, dan masalah al-ilmu. Baik, sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib yakini semua dengan takdir kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya surat At-Takwir ayat yang terakhir. Surat At-Takwir ayat yang terakhir, wa ma tasyauna illa an yasyaallahu rabbul alamin. Tidaklah kalian manusia berkehendak kecuali Allah berkehendak. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ahlussunnah menetapkan 2 kehendak, kehendak manusia dan kehendak Allah. Namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Insya Allah akan ada penjelasan lebih lanjut kalau kita selesai kitab ini tentang kelompok-kelompok sesat dalam bab ini. Kemudian yang keempat,
di antara iman kepada takdir yaitu mengimani tadi al-khalq, Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 62. Az-Zumar 62, Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Baik, iman kepada takdir ini kalau mau dibahas bisa daurah sehari semalam khusus. Ya, ini sekedar cuplikan-cuplikan saja. Poin yang keempat, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumullah ta'ala berkata, wa khairu hadil ummati ba'da nabiyyiha alaihi salatu wassalam Abu Bakrin As-Siddiqu, thumma Umar ibn Khattab, thumma Utsman ibn Affan, thumma Ali bin Abi Thalib alaihimussalam, wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Seorang muslim muslimah wajib meyakini manusia terbaik para nabi, para rasul. Namun setelah para nabi, para rasul, yang terbaik adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini setelah para nabi, para rasul. Manusia terbaik para sahabat Rasul SAW. Tsumma alladziina yalunhum, kemudian para tabi'in. Tsumma alladziina yalunhum, kemudian para tabi'ut at-tabi'in. Ini wajib untuk kita mengimani semua para sahabat manusia terbaik. Cuma perlu kita tes dulu apa definisi sahabat Nabi. Baik, yang bisa jawab silakan jawab. Nah, Taib ahsan barakallahu fiik. Tafadhal. Ini perlu ditegaskan tentang definisi sahabat Nabi. Ini yang diucapkan oleh para ulama al-muhaqqiqin. Sahabat Nabi definisinya adalah man laqiyan Nabi, yang pernah berjumpa dengan Nabi meskipun sesaat saja. Kalau antum buka kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, ya, wa man ra'ahu sa'atan, meskipun sesaat saja melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi. Kemudian syarat yang kedua, wa amana bihi, beriman kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas keimanan. Itu syarat atau definisi orang itu dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini kita tekankan, kita tegaskan? Karena di luar sana banyak para musuh-musuh sahabat Nabi, banyak para pencaci maki, pencela sahabat Nabi, itu masuknya lewat definisi. Ya, mereka nggak langsung mengatakan Abu Bakar demikian, ya, mencela para sahabat langsung, tidak, namun lewat definisi. Ya, biar apa? Tidak terasa mereka sebagai musuh para sahabat Nabi. Di antaranya tokohnya Hizbut Tahrir, pendirinya Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Adabhani. Dia mengatakan seorang sahabat Nabi itu syaratnya harus bermajlis, harus berjumpa dengan Nabi setahun atau 2 tahun, atau berperang bersama Nabi sekali atau 2 kali. Kemudian dari definisi itu dia mengeluarkan sahabat Nabi yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Paham ya? Jadi para pencaci maki, musuh sahabat Nabi terkadang tadi lewatnya secara tidak langsung, tapi sangat berbahaya. Berapa para sahabat Nabi yang dikeluarkan oleh mereka ini hanya karena apa? Salah, sesat mendefinisikan siapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ya, dari situ Hizbut Tahrir dengan tokohnya tadi
tidak mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai sahabat Nabi. Padahal beliau salah satu sahabat yang menulis Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Sekali lagi harus paham betul apa definisi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berjumpa dengan Nabi meskipun sesaat saja, dan dia beriman dengan Nabi dan meninggal dunia di atas al-iman. Baik. Dan kita wajib meyakini semua sahabat Nabi manusia yang mulia, khairun nasi qarni. Namun dari yang mulia itu ada yang lebih mulia. Sebagaimana para nabi, para rasul, mereka manusia-manusia yang paling mulia secara mutlak. Tapi dari para nabi, para rasul itu ada yang paling mulia. Siapa mereka? Ulul azmi minal rasul. Dan yang paling mulia Sayyidu waladi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan para sahabat, kita wajib meyakini semua sahabat Nabi manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul. Namun dari yang mulia tersebut ada yang lebih mulia, yaitu 4 sahabat, yaitu yang al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sebagaimana ini urutan kekhalifahan mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan tidak boleh kita mengatakan ini lebih mulia dari itu kecuali dengan ad-dalil. Ya, adapun dalil para sahabat 4 ini khulafa rasyidin yang paling mulia, ini ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, pernah suatu saat putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya, yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah putranya Ali bin Abi Thalib, namun beda ibu dengan Hasan wal Husain. Beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Man afdalun nasi?" Kata Muhammad bin Hanafiyah, siapa manusia terbaik, maksudnya dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka Ali bin Abi Thalib dengan terang, dengan jelas mengatakan Abu Bakar. Ditanya lagi, "Sumaman?" Siapa setelah Abu Bakar? Umar bin Khattab. Dan ini riwayat hadis, sekali lagi dalam Sahih Bukhari, membantah statement kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan manusia terbaik setelah Rasul Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan yang terbaik, yang termulia setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, inilah yang menunjukkan bahwasanya Syiah Rafidhah qatalahumullah ketika mereka mendompleng nama Ahlul Bait, sebetulnya Ahlul Bait keluarga Rasul, terutama Ali bin Abi Thalib, berlepas diri dari mereka. Bahkan di awal kemunculannya Syiah Rafidhah yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi pernah mengatakan, "Anta huwa," engkau wahai Ali adalah dia, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiah Rafidhah menuhankan Ali bin Abi Thalib. Pas pada waktu itu beliau langsung memerintahkan pasukan beliau untuk menggali parit, dinyalakan api, mereka para pengikut Abdullah bin Saba dimasukkan ke dalam parit yang menyala api tersebut. Intinya Ahlul Bait berlepas diri dari kelompok Syiah Rafidhah, meskipun Syiah Rafidhah mendompleng nama Ahlul Bait. Paham? Ya, intinya sekali lagi para sahabat sepakat manusia terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kelima, ini masih ada kaitan dengan para sahabat Rasul SAW. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah ar-Raziyan rahimahumullah, wa annal asrata alladzina sammahum Rasul SAW wa syahida lahum bil jannah ala ma syahida bi Rasul SAW wa qauluhul haq. Dan bahwasanya
10 para sahabat yang Rasul sebutkan nama mereka dan Rasul saksikan mereka sebagai penghuni surga, itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul dan sabda Rasul itu hak. Jadi ini berkaitan dengan kemuliaan para sahabat, terutama 10 ini. Dan di antara 10 tadi adalah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka yang paling mulia ditambah 6 sahabat yang lain. Baik, siapa yang bisa menambahkan? Siapa 6 sahabat tadi yang pasti yang dijamin masuk surga? Nah, silakan. 6 kurang 1. Abdurrahman bin Auf. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, itu yang Rasul sebutkan langsung nama mereka. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf fil jannah. Ini yang disebut dengan 10 sahabat Rasul yang pasti masuk surga. Wajib kita meyakininya. Sebetulnya ada pembahasan khusus kata para ulama, kita tidak boleh memastikan orang masuk surga atau masuk neraka, kecuali kalau ada dalil yang khusus tentang. Di antaranya tadi 10 sahabat yang Rasul pastikan mereka masuk surga. Secara umum wajib kita meyakini orang beriman pasti masuk surga, apalagi para sahabat. Namun menunjuk si B, si C-nya butuh dalil khusus. Orang kafir pasti masuk neraka, itu wajib kita yakin. Namun si B, si C-nya tidak boleh kita pastikan kecuali dengan dalil khusus. Abu Lahab pasti di neraka. Dalilnya tabat yada abil abin. Paham dong? Kemudian kenapa kok disebut 10 sahabat yang masuk surga padahal ada yang lain? Maka dijawab oleh para ulama. Baik, kita mau tes lagi. Sebelah kiri kalau ada. Kenapa kok muncul istilah 10 sahabat Nabi yang masuk surga padahal lebih dari itu? Ada yang bisa jawab? Nah, jawabannya singkat sebetulnya. Paham pertanyaannya? Fahamus soal nisful jawab. Kata orang Arab, memahami pertanyaan sudah separuh jawaban, tinggal separuh lagi. Antum, ya, sempurnakan. Kenapa kok ada istilah 10 sahabat Nabi yang pasti masuk surga, padahal masih banyak yang lain yang pasti wajib kita yakini pasti masuk surga? Nah, nggak ada yang jawab. Tawadhu atau ngantuk? Baik, jawabannya singkat. Karena yang 10 itu disebutkan dalam satu redaksi hadis. Paham? Karena 10 nama tadi itu disebut oleh Rasul dalam satu redaksi hadis. Adapun sahabat-sahabat yang lain yang pasti masuk surga, yang Rasul pastikan masuk surga, disebut dalam redaksi yang lain. Seperti kisah Bilal yang pasti masuk surga, Ukasha bin Mihsan yang meminta agar didoakan Rasul menjadi termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, itu wajib kita yakin pasti masuk surga. Tapi kenapa nggak dimasukkan ke dalam istilah 10 itu tadi? Karena apa? Disebutkan dalam redaksi yang lain. Beda dengan tadi Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah sampai 10. Maka muncul istilah al-asyra al-mubasysyaruna bil jannah. Paham dong? Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya yang keenam, kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Raziyan, wa tarahum ala jami ashabi Muhammadin sallallahu wal kaffu amma syajara bainahum.
Wajib untuk kita mendoakan para sahabat Nabi semuanya dengan rahimahumullah atau at-taraddi anhum. Ya, dalam ungkapan sebagian ulama at-taraddi radhiyallahu anhum, namun maknanya sama, mendoakan mereka dengan kebaikan atau memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka, al-istighfar lahu. Namun intinya sama, mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat ke-10. Baik, ada yang hafal surat Al-Hasyr, terutama 8, 9, 10. Ada yang hafal enggak? Tidak ada. Enggak semuanya. Ayat 8, 9, 10 saja. Apa karena diiming-imingi hadiah enggak mau menjawab? Ingin ikhlas? Enggak apa-apa, enggak mau hadiah enggak apa-apa, yang penting jawab. Baik, nanti dilihat dalam mushaf. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 tentang kelompok al-muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ini Allah menjelaskan tentang keutamaan kelompok al-muhajirin. Kemudian ayat yang ke-9 tentang al-ansar, walladzina tabawwa'u dara wa imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ila akhir ayat. Kemudian ayat yang ke-10 Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, apa kewajiban mereka? Yaqulun, mereka berkata, berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Yang termasuk dalam sebelum kami, yaitu tadi al-muhajirin wal ansar. Kewajiban muslim dan muslimah mendoakan para sahabat dengan kebaikan, entah dengan at-tarahum, mengucapkan rahimahumullah, atau mengucapkan at-taraddi radhiyallahu anhum, atau Allahumma ighfir lahum, atau ghafarallahu lahum. Ini semuanya tugas, kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kemudian kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian, wal kaffu amma syajara bainahum, menjaga diri, menjaga lisan dari perselisihan di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum haram mencaci maki sahabat Nabi. Ini secara umum haram mencela, mencaci maki sahabat Nabi SAW. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Usul Sunnah, dan Imam Ahmad itu sejaman dengan dua ulama Ahlus Sunnah ini, Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi. Dari satu sisi mereka akron, tiga ulama ini satu angkatan. Namun dari sisi yang lain, Imam Ahmad sebagai guru dari dua ulama ini. Namun sejaman, Imam Ahmad dalam kitab beliau Usul Sunnah mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabin Nabi sallallahu au abghadahu bihadatsin kana fahuwa mubtadi. Kata Imam Ahmad, apabila engkau melihat seseorang mencaci maki, mencela satu sahabat Nabi, atau dia membencinya dengan sebab apapun, maka dia mubtadi. Ini yang kita sampaikan tadi. Penyimpangan, kesalahan dalam akidah, pelakunya kalau enggak ahli bid'ah, maka berbahaya sekali.
penyimpangan dalam masalah akidah. Orang itu keluar dari Ahlus Sunnah kalau dia menyimpang dalam masalah akidah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya, ini dalam kitab beliau Fatawa Arkanil Islam, kapan orang itu keluar dari Al-Firqatun Najiyah, dari kelompok yang selamat, dari Ahlus Sunnah? Kata beliau, kalau dia menyimpang dalam tauhid atau dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Kalau orang itu, kata beliau, salah dalam masalah akhlak, ya imannya berkurang, namun tidak mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Maka seorang muslimah harus punya sikap al-wala wal bara, cinta dan benci yang sesuai dengan akidah manhaj Ahlus Sunnah. Jangan sampai orang yang salah keliru dalam akhlak dibenci lebih daripada yang sesat dalam masalah apa? Al-aqidah. Ini sekali lagi adalah apa? Barometer ahli sunnah dalam al-wala wal bara. Sama dengan misalnya orang korupsi dengan orang yang berbuat syirik. Kalau orang awam secara umum, orang lebih banyak benci kepada koruptor daripada yang berbuat apa? Padahal Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim. Ini keliru dalam apa? Menempatkan al-bara, ya, yang layak lebih dibenci, dimusuhi pelaku syirik, kemudian pelaku bid'ah, baru pelaku apa? Maksiat. Jangan pelaku maksiat dibenci lebih dari apa? Pelaku syirik, pelaku apa? Bid'ah. Dan ini yang paling banyak. Pelaku syirik, pelaku bid'ah luar biasa diulamakan, ditokohkan, ya. Namun pelaku maksiat luar biasa dibencinya, kayak sudah apa? Finari jahannam khalidina fiha abadah. Naudzubillah min dzalik. Terbalik, yang kekal dalam neraka itu pelaku syirik, bukan pelaku apa? Maksiat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini bukan meremehkan dosa maksiat, tidak, namun semuanya ada apa? Ya, level-levelnya. Bukan mie saja yang ada level-level pedasnya, ya, namun level kesesatan, kesalahan bertingkat-tingkat. Kadang ada sebagian orang istilahnya mau ngeles dari kesalahan yang fatal masalah akidah dengan mengatakan kan semua orang bisa salah. Ya, kita katakan iya, namun kesalahan Anda dalam masalah akidah ini wajib untuk apa? Ya, diingkari dengan keras lebih daripada orang yang jatuh ke dalam apa? Kesalahan dalam maksiat atau dalam al-akhlak. Paham dong? Nah, masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi sekali lagi Imam Ahmad berkata dalam kitab Ushulus Sunnah, apabila engkau melihat seseorang mencaci maki satu sahabat Nabi saja, dia mubtadi. Maka kalau kita mau mengukur siapa itu mubtadi, ini diantaranya kalau sudah mencaci maki sahabat Nabi, dia mubtadi dhal. Apalagi kalau ya mencaci maki semua sahabat Nabi, seperti Syiah Rafidhah, ini bukan mubtadi lagi, kafir. Mana dalilnya? Allah berfirman, liyaghidha bihimul kuffar. Dalam akhir surat Al-Fatah, ya, Allah mengatakan Allah ingin menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat Nabi. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, wa min hadhil ayah intaza'al Imam Malik fi riwayatin anhu bitakfir rawafid. Dari ayat ini Imam Malik berdalil dalam salah satu riwayat beliau bitakfir rawafid, untuk mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah. Kata Imam Malik, Syiah Rafidhah kafir. Kenapa? Li'annahum yubghiduna sahabah, karena mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, makanya para ulama sangat amat keras mengecam kelompok-kelompok harokat yang masih bermesraan, masih bergotong royong dengan kelompok Syiah Rafidhah. Di antaranya sekarang kelompok Hamas, ya, itu sangat amat bermesraan dengan kelompok Syiah Rafidhah. Bahkan tokohnya mati di kandangnya siapa? Syiah Rafidhah. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana seorang muslim masih mau istilahnya bermesraan dengan mereka, bahkan katanya berperang, berjihad bersama mereka. Mereka adalah musuh Islam, mereka musuh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syiah Rafidhah dikafirkan oleh para ahli ulama. Ya, di antara Imam Malik, di antara sebabnya mereka membenci para sahabat Nabi SAW. Bahkan tokoh hadasnya mereka, bukan tokoh hadis, ya, tokoh hadasnya mereka, Al-Kulaini dalam kitabnya Usul Kahfi mengatakan kanan nasu ahla riddah ba'da wafati Rasul sallallahu. Semua manusia sepeninggal Rasul. Yang dimaksud siapa di sini? Para sahabat. Semua manusia sepeninggal Rasul murtad kecuali 3 saja. Di antaranya Salman Al-Faris. Artinya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya kafir, kata mereka murtad. Bagaimana orang muslim masih mau bermesraan dengan Syiah Rafidhah, sedangkan mereka memusuhi bahkan mengkafirkan mayoritas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada kebencian kepada Syiah Rafidhah. Qatalahumullah. Sekali lagi, sejarah berdarah mereka yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Bagaimana bisa diharapkan kemenangan, ya, pertolongan dari musuh-musuh Islam? Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wahum daiman ma'ada Islam. Dalam sejarah mereka Syiah Rafidhah atau Syiah Batiniyah senantiasa ada di belakang orang kafir membantai kaum al-muslimin. Alhamdulillah kita beberapa kali menulis makalah yang berkaitan dengan hal ini, ya, agar kaum muslimin melek. Mereka ini musuh Islam, bukan yang, ya, dibangga-banggakan membela Islam, membela kaum muslimin. Mereka pintar bersandiwara, mereka punya akidah taqiyah, menampakkan keislaman, namun mereka menyembunyikan kekufuran. Ya, sekali lagi, sejarah sebagai buktinya, dan kitab-kitab mereka menjadi bukti akan, ya, kekufuran dan kesesatan mereka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, secara umum haram mencaci maki sahabat Nabi SAW. Terutama di sini wal kafu amma syajara bainahum. Terutama ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, seperti antara Ali dan Muawiyah. Jangan pernah mencaci seorang pun dari mereka. Para ulama mengatakan yang berselisih dari para sahabat, mereka ahli ijtihad semuanya. Kalau ada yang benar, dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1 pahala. Tidak boleh dicaci maki. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang perselisihan di antara mereka, Imam Ahmad membacakan ayat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Kalau nggak salah Al-Baqarah 134. Coba dilihat betul enggak? Khawatir salah nomornya. Al-Baqarah 134. Itulah umat-umat yang telah berlalu. Bagi mereka pahala atas perbuatan baik mereka, dan bagi kalian perbuatan kalian, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang diperbuat oleh mereka. Al-Baqarah 134, ketemu? Betul, ya. Itu yang dibacakan Imam Ahmad ketika ditanya tentang perselisihan di antara para sahabat. Itulah umat-umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang mereka perbuat, bagi kalian apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Jaga lisan. Kemudian juga Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang perselisihan di antara mereka. Maka beliau mengatakan tilka dima'un
tahharallahu suyufana, itu adalah darah-darah yang pedang-pedang kita Allah sucikan darinya. Artinya kita nggak ikut berperang Siffin ataupun Jamal. Fal'an nutahhiru alsinatana minha. Maka sekarang kita wajib mensucikan lisan kita. Jangan sekali-kali mencela, mencaci maki satu pun dari kedua belah pihak, antara Ali Muawiyah atau Ali dengan yang lainnya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dibahas oleh para ulama tadi, wal kafu amma syajara bainahum, menjaga lisan jangan sampai mencaci maki ya yang berselisih di antara mereka. Rasul pernah bersabda, idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebut tentang para sahabatku jaga lisan, ya jangan ada caci maki. Namun ya sangat disayangkan di negeri kita terutama, ya mungkin yang pernah belajar di sekolah umum pelajaran agama, kadang disisipkan ya pembahasan perselisihan di antara para sahabat. Yang paling banyak dicela Muawiyah. Ini sudah rahasia umum. Muawiyah yang dijadikan apa? Caci makian oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada sebagian tokoh yang suka menyudutkan Wahabi itu mengatakan seperti Muawiyah ini berperang dengan Ali karena politik dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula tokohnya kelompok Ikhwanul Muslimin, ya, tokohnya Hamas. Ya, karena Hamas itu cabangnya Ikhwanul Muslimin. Ya, tokoh Ikhwan Muslimin Sayyid Qutb. Ya, dia sangat luar biasa beraninya mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengatakan ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah menggunakan segala cara kecurangan, kemunafikan, kedustaan. Naudzubillah min dzalik. Makanya para ulama mengatakan Sayyid Qutb mubtadi karena dia apa? Di antaranya mencela sahabat Rasulullah SAW, dan ini sama dengan yang diucapkan oleh Imam Ahmad tadi, yang mencela satu sahabat saja dia mubtadi, ya, ahli bid'ah. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebelum lanjut poin ke-7, waktunya masih kurang lebih 15 menit. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan, tafadhol. Terutama yang berkaitan dengan kajian kita ini. Nah, silakan. Tertarik dengan masalah kita lagi bagaimana kita terhadap saudara kita lama saudara kita dijaga. Apakah penduduk dari itu sama tidaknya dengan masalah berbeda? Baik, yang pertama kata para ulama, sikap kita banyak-banyak mendoakan mereka. Semoga Allah menolong kaum muslimin di mana saja mereka berada, terutama di Palestina. Kemudian kita berusaha kalau bisa membantu mereka dengan harta, ya. Adapun dengan pedang, jihad dengan senjata, maka para ulama mengatakan jihad dengan senjata ada syaratnya. Di antaranya kekuatan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin masih lemah, dan ini faktanya di lapangan, yang ya mengaku atau nggak mengaku, ya sekali lagi fakta di lapangan, kaum muslimin masih lemah kekuatannya. Di Palestina, di luar Palestina lemah kekuatan mereka, kekuatan senjata mereka. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya, jangankan senjata canggih, ya, jarum, tahu jarum, ya, itu masih mengimpor dari negeri kafir. Kalaupun mereka sekarang punya senjata, ya apapulah senjata yang dimiliki oleh negara kaum muslimin, itu kebanyakan dari mana? Negeri. Bagaimana kaum muslimin akan bisa mengalahkan orang kafir senjata mereka dari orang apa? Itu yang mungkin rongsokan, mungkin yang KW berapa. Paham ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al-muslimun in kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayatis sabar. Kaum muslimin jika mereka dalam keadaan lemah
maka wajib mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Jangan nekat mengangkat senjata. Dan buktinya, kata para ulama, apakah kita nggak melek? Kemarin berapa korban dari kaum muslimin? Ya, mungkin sudah ratusan ribu dibantai. Gara-gara apa? Hamas yang memulai menyerang apa? Ini fakta yang ada di lapangan demikian. Mereka bangga, ya, ketika apa? Melakukan serangan-serangan tersebut. Ketika dibalas, yang dibantai siapa? Penduduk sipil. Mereka masih enak diserang masuk apa? Terowongan. Yang jadi korban siapa? Rakyat sipil. Apakah kita nggak melek kejadian seperti dan itu berulang kali kata para ulama. Kenapa kalau kita nggak mengambil ibrah? Ya, ada yang mengatakan, oh ini kemenangan. Kemenangan dari mana? Hancur Gaza, ratusan ribu yang meninggal. Kemenangan dari mana? Ya, sekali lagi, inilah kalau sudah hati ditutup oleh hawa nafsu, tidak bisa apa? Melihat kebenaran fakta yang hak. Dan kalau kita lihat sunnah Rasul, ini yang paling apa? Utama. Timbang semuanya dengan sunnah Rasul. Ketika Rasul di kota Mekah dalam keadaan lemah, apakah Rasul meneriakkan jihad? Meskipun di tengah-tengah para sahabat ada yang dibantai oleh kaum musyrikin jahiliyah, Ammar dan keluarganya. Namun Rasul ketika tidak punya kekuatan dan para sahabat, tidak ada jihad dengan apa? Pedang. Yang ada jihad dengan dakwah. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ini sunnah Rasul. Ya, kalau kita mau mengikuti Rasul, ini sunnah Rasul. Dikala lemah, jangan nekat mengangkat senjata. Ini mudaratnya lebih apa? Besar. Demikian kata para ulama di akhir zaman nanti, ketika Nabi Isa telah membunuh Dajjal. Kemudian Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj, dua kabilah manusia yang sangat luar biasa kekuatannya. Nabi Isa bersama Taifah Al-Mansurah kaum muslimin. Apakah Allah perintahkan melawan Ya'juj wa Ma'juj? Kan nanti mati syahid. Enggak seperti itu. Jihad ibadah ada syarat-syaratnya. Allah perintahkan Nabi Isa untuk naik ke Bukit At-Tur bersama kaum beriman. Kenapa? Karena enggak punya kekuatan. Meskipun kalau masalah keberanian, siapa yang meragukan keberanian Nabi Muhammad tadi, keberanian para sahabat, keberanian Nabi Isa alaihissalam. Namun jihad adalah ibadah, tidak sembarangan, harus ikhlas dan ittiba. Ya, tidak hanya model apa? Semangat begitu saja. Paham dong? Jadi intinya sekali lagi, tetap ya kita doakan kaum muslimin di sana, kita bantu kalau misalnya punya harta dan bisa menyalurkannya dengan benar. Ya, adapun sekali lagi jihad dengan senjata ini naudzubillah min dzalik adalah apa? Bentuk menyelisihi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sekali lagi kaum muslimin dalam keadaan lemah. Wallahu taala. Ada lagi? Tapi jangan nyambung yang tadi, cukup yang berkaitan dengan materi. Nah, fadhal. Bismillah. Ini tak ulang, Al-Quran kalamullah. Iya. Dia dari 5 sisi tadi. Nah, ada yang lupa tadi. iya, antum baca yang antum nggak lupa. Dilihat dari mata. Iya. Dibaca, kata dibaca. Lisan. Dibaca dari lisan. Dihafal di dada. Iya. Ditulis. Di mana saja, ya. Kemudian yang kelima apa? Hah? Iya, didengar oleh telinga. Paham tuh? Nah, jazakumullah khair. Paham ya? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lanjut apa cukup? Hah? Jadi, bakia khumsa daqa'iq. Lanjut, ya lanjut dikit. Kita lanjutkan poin yang ke-7. Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur Ar-Razian berkata, wa annallaha azza wa jalla ala arsyihi ba'inun min khalqihi
kama wasafa nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam bila kaifin. Dan bahwasanya Allah di atas arasnya terpisah dari makhluknya seperti yang Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya dan yang disifatkan oleh Rasul ya dalam hadisnya tanpa dibagaimanakan. Ini akidah yang sekali lagi terang benderang, ijma salaf. Dan ini bukan hanya di kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin saja. Dalam kitab Syarh Sunnah Imam Muzani, kitab At-Tauhid Imam Ibnu Khuzaimah, ya, demikian pula dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ibnu Abi Zamani, kitab Ijma Salaf fil Aqidah oleh Imam Harab Al-Kirmani yang masih kita kaji di Surabaya sekarang, ya, Ijma Salaf dalam akidah semuanya sepakat mengatakan Allah ada di atas arsy. Ya, namun ahlul bidah ya mereka buta mata hati mereka. Tetap ngeyel, tidak mau mengimani Allah ada di atas arsy dengan berbagai macam dalil-dalil akal mereka atau perasaan mereka. Padahal ayatnya jelas Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, ada 7 ayat. Kalau antum mau tulis, 7 ayat itu nanti bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 54. Ya, nanti lihat lagi mushaf surat Al-A'raf ayat 54, kemudian Yunus ayat yang ketiga, Ar-Ra'du ayat yang kedua, Toha ayat kelima, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, As-Sajdah ayat keempat, Al-Furqan ayat 50, ini 9, Al-Hadid ayat yang keempat. Nanti dilihat lagi, mungkin Anda bisa salah nomor-nomornya. Ini 7 ayat Allah dengan terang benderang mengatakan tentang dirinya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan Abul Aliyah Mujahid dari kalangan tabi'in mengatakan arti istawa ala wartafa'a, Allah tinggi di atas arsy. Tidak ada satupun ulama salaf mentafsirkan istawa ala arsy istaula menguasai sebagaimana ahlul bid'ah sekarang. Ya, kalau antum mendengar ada tokoh agama atau dai atau ustadz mengatakan arti istawa ala arsy itu istaula menguasai arsy, ini tafsirnya ahli bid'ah terutama dari kelompok Al-Jahmiyah. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah tadi dalam kitab Tauhid. Ya, ahlul bid'ah mentafsirkan istaula menguasai. Sedangkan salaf mentafsirkan istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Kalau mereka mengatakan kalau Allah ada di atas arsy, ini kepicikan akal mereka. Kalau Allah dikatakan di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau Allah dikatakan ada di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Kita katakan itu halusinasinya ente. Gak ada kelaziman Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Al-Qayyum. Allah di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Gak ada kelaziman. Jangankan antara khalik dengan makhluk, antara makhluk saja yang di atas enggak selalu butuh yang di bawah. Contohnya kata para ulama, langit. Langit di atas bumi atau bumi di atas langit? Yang mana nih di atas? Langit atau bumi? Nah, ya sudah ma'ruf lah orang yang berakal sehat. Langit di atas bumi. Apakah langit butuh kepada bumi? Apakah ada tiang yang menyanggah langit? Ya, sebagaimana masjid ataupun rumah, ya, atap butuh kepada tiang yang menyanggah, butuh yang di bawah. Langit di atas bumi, namun langit nggak butuh kepada. Ini antara makhluk saja yang di atas nggak butuh kepada yang bawah, apalagi Al-Khaliq, Al-Ghani yang Maha Kaya. Paham ya? Namun itulah kepicikan akal alil bidah. Cari-cari alasan untuk menafikan sifat Allah istiwa di atas
al-ars, padahal dalilnya jelas, ayatnya, hadisnya, ijma' salaf, ya, ucapan para sahabat banyak. Allah di atas aras, Allah di atas langit. Bahkan kata Imam Al-Auza'i rahimahullah dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul annallaha fawqal arsy. Kami dan semua para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas arsy. Masih kurang jelas apa? Namun inilah yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa 'alal umyani. Kebenaran seperti matahari yang terang benderang di siang bolong. Semua orang, semua mata bisa melihatnya. Namun matahari yang terang benderang itu tersembunyi bagi orang yang apa? Buta matanya. Dan Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala mereka yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Bahkan lebih parah tadi yang kita sampaikan tadi. Mereka ketika kita gencar menjelaskan masalah akidah seperti ini, mereka membantah dengan membabi buta. Ini kita dengar langsung di YouTube-nya. Ada statement dari da'inya Ahlul Bidah mengatakan, barang siapa meyakini Allah ada di atas langit atau di atas arsy, maka dia kafir. Naudzubillah min dzalik, berarti mengkafirkan siapa? Ulama salaf semuanya. Bahkan lebih parah lagi dari itu, berdusta atas nama Imam Syafi'i. Mengatakan Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang mengatakan Allah istiwa di atas arsy, maka dia kafir. Sampai sekarang sempat kita tanya, intinya Imam Syafi'i gang berapa itu? Di kitab beliau yang mana mengatakan seperti itu? Sedangkan telah mutawatir dari para ulama bahwasanya Imam Syafi'i sama dengan ulama salaf yang lain mengatakan Allah di atas langit, di atas arsy, seperti yang dinyatakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabi Al-Hadis. Bahkan tadi Imam Al-Muzani, murid langsung dari Imam Syafi'i, di awal kitab beliau Syarh Sunnah, beliau Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i mengatakan alin ala arsyihi, Allah di atas arsy. Namun ini intinya sekali lagi, ini luar biasa, yang terang benderang bagi yang alal fitratis salimah, Allah di atas arsy ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya seperti yang Allah sifatkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah Rasulullah SAW, bila kaifin, tanpa dibayang-bayangkan dibagaimanakan, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Arti istiwa itu sudah dipahami oleh orang Arab, artinya tadi tinggi di atas al-arsy. Adapun bagaimananya Allah istiwa, majhul, tidak ada yang tahu. Dan mengimani Allah di atas arsy wajib, kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Sedangkan bertanya bagaimananya sifat istiwa Allah di atas arsy, itu pertanyaan yang bid'ah, karena para sahabat yang antusias belajar bertanya tentang ilmu agama kepada Rasul tidak pernah bertanya bagaimana sifat istiwa Allah ataupun bagaimana sifat Allah. Imani apa adanya tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan. Ya, sementara kita cukupkan di sini, istirahat dulu, insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang ketiga. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.